Pertanyaannya, bagaimana bangsa ini, bagaimana umat ini? Kalau kita selalu mengingat perjuangan-perjuangan sesepuh-sesepuh kita, setelah kita ingat bagaimana membuka manakib sejarah kedua orang tua, sampai tahu kita naik ke atas, tahu perjuangannya para leluhur kita, para bapak, para ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah di Indonesia selalu diingatkan yang namanya hari proklamasi itu, sang saka merah putih dikibarkan, dituntut kita semuanya untuk ikrar. Lo ikrarnya di mana? Lagu kebangsaan. Itu bukan sembarang lagu, asal melakukan Indonesia tanah airku, bukan lagu. Tapi itu dituntut ikrar dan pernyataan menjadi lagu kebangsaan, sehingga ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, konsekuen, dituntut kekonsekuenan. Boleh kita makan pakai garbus, pakai peso, roti, keju, dengan bahasa yes yes yes, boleh, silahkan, itu ilmu. Tapi tidak harus melunturkan I am Indonesia, saya adalah orang Indonesia, saya adalah bangsa Indonesia. Itu harus melekat. Bukan kalau sudah makan pakai sendok garpu lalu kita lupa pada dirinya, di mana dilahirkan. Makanya di mana saja kita berada, di Timur Tengah, oke, mau pakai kayak Habib Lutfi, pakai putih-putih jubah, tapi tidak untuk melunturkan keindonesianya. Justru kita menggunakan pakaian sunnatun Nabi, memperkuat keindonesiananya. Setuju? Hidup di Cina, tetap kami adalah orang Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Ini harusnya tertanam kepada regenerasi kita semuanya. Itulah diantaranya. Jadi bukan sembarang lagu asal kita mengucapkan Indonesia. Ini kan peraturan Pak Habib. Loh, jangan ngawur. Lalu ketika kita sang saka merah putih kita kibarkan, hormat kepada sang saka merah putih, apakah hanya peraturan atau mitos atau kultus? Tidak, saya tidak memitoskan, mengkultuskan merah putih kok. Ingat, Rasulullah itu Hajar Aswad sebab dicium oleh jamaah haji maupun jamaah umroh setiap haji atau umroh, karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad. Apakah Rasulullah mengutuskan Hajar Aswad? Jawab. Itulah sekarang dihormati karena mengikuti Rasulullah. Makhluk diangkat oleh Allah, apalagi manusia. Istilahnya kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, diuwongkan. Cak Sunda madu gak dijalmakeun, da kumaha dijalmikeun. Nah, itu. Sama, bukan kita untuk mitos kultus kepada merah putih, tidak. Tapi mengapa kita harus hormat? Bukan untuk mencium. Ingat bahwa di dalam merah putih itu ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Sekalipun satu huruf di dalam merah putih tidak ada, tapi harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah putih itu sendiri.
Ketika kita menghormat kepada merah putih, berarti kita menghargai harga diri kami semuanya, menghargai kehormatan kami semuanya, harga diri kami semuanya. Maka bila mana bendera kita roboh, berarti kalau di dalam dunia pertempuran kita kalah. Mau dikatakan kalah? Tegakkan merah putih sepanjang masa. Harusnya gitu, fanatik dong kepada kebangsaannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah. Loh, ada dalilnya enggak kira-kiranya begitu? Siapa yang bilang nggak ada dalilnya? Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa. Wa min ayati, itu ayatnya biasa dibaca waktu khutbatul nikah. An khalaqa ila akhiril ayat. Laki perempuan, dari laki perempuan ini melahirkan syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Ayat ini luar biasa, ditinjau dari kemanusiaan. Makanya saya kagum kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ditaruh yang di atas. Mengapa? Ini pokok tulang punggung. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan apa? Karena kita bertuhan kepada yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan ketuhanan yang Maha Kuasa, keadilan yang Maha, dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita mengamalkan kesatuan persatuan Indonesia. Sampai sila kelima, selalu ketuhanan sila pertama selalu mewarnai, mengiringi. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui syu'uban wal qabail, suku bangsa dari anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Allah Nuh. Berarti kita sama ini saudara. Dengan bangsa apapun kami masih satu saudara, satu keturunan. Dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, menciptakan bumi terhampar menjadi tanah airnya al-qabail, syu'uban wal qabail. Tanah Cina, tanah India, tanah Pakistan, tanah Timur Tengah, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkistan, sampai menjadi tanah Afrika, menjadi Eropa. Dari keturunan Nabi Allah Nuh 4, diantaranya Arya, Barbar, Semit, dan lainnya. Menurunkan beberapa gobail, suku-suku. Tapi kita diberi hak masing-masing, diberi tanah yang disebut menjadi tanah airnya masing-masing. Kami menceritakan yang diberi oleh Allah, tanah dari Sabang sampai Merauke itu diberi oleh Allah untuk menjadi tanah air bangsa Indonesia. Disinilah hubul waton minal loh itu. Sejauh mana kita mengenali ta'arufu? Seandainya kita mengenali ta'arufu, tapi harus dibekali dengan apa? Inna akramakum indallahi. Siapa yang paling atqo? Berani ada yang paling ngacung, saya atqo. Bohong itu. Kita mengambil kata sepakat. Orang yang paling atqo adalah Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin akram dan atqa, ittiba, ngikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau menjadi rahmatan lil alamin dengan mengamalkan lita'arafu. Bangsa-bangsa ini seandainya mengenal lita'arafu, dunia tidak akan ada perang. Karena apa? Isinya saling mengerti, saling mengenal hak-haknya bangsa Cina, hak-haknya India, hak-haknya Timur Tengah, hak-haknya Indonesia. Kami akan menghargai dan menjaga stabilitas masing-masing demi kedamaian. Itu sebab luar biasa mestinya harus, maka kita harus menjadi contoh. Lita'arafu bukan sekadar suku bangsa saja. Sebab lita'arafu ini juga untuk memperkuat ketahanan nasional. Yang namanya ketahanan nasional bukan Pak Polisi atau Pak Tentara saja. Kita ini kewajiban menjaga ketahanan nasional. Berupa apa? Di antaranya kita meramaikan kerjaan, membangkitkan ekonomi, pertanian dan lain sebagainya. Tidak cukup ekonomi dan pertanian saja, merasa handar beni memiliki atau tidak. Jangankan lagi para bapak, para ibu, rumput yang hijau, rumput yang kering pun bagi kami, bagi kita harusnya ini rumput kering, nggak ada artinya, nggak ada artinya, memang betul tidak, belum kita temukan manfaatnya, tapi pasti ada manfaatnya rumput yang kering, seperti ilalang yang kering, pasti ada. Kita saja yang belum menemukan. Tapi ingat bahwa sekalipun ini kering, tumbuh di bumi pertiwi Indonesia, negara kami, kecintaan kami. Berarti sekalipun kering, rumput yang kering adalah milik kita. Sebutir pasir pun yang ada di bumi kita adalah milik kita. Kering atau sebutir pasir, wajib kita menjaganya. Setuju? Harusnya begitu, Pak. Kalau kita bisa menjaga, lalu kita bisa menghargai apa yang hasil bumi pertiwi ini, di antara buah-buahan dan lain sebagainya, kita kemas yang baik. Kita sebelum menghargai orang lain, coba hargailah bangsa kita ini, hasil karya bangsa kita ini, produksi dalam negeri ini, hasil pertanian ini, kita banggakan sehingga orang lain tidak akan mengoknum, orang lain tidak akan menganggap remeh terhadap hasil karya bumi pertiwi. Harusnya kita ke sana. Ini jambu apa? Indonesia. Kok bukan Bangkok, kayak Bangkok Indonesia harus gitu. Ini lele mana, Pak? Lele Indonesia. Oh, lele Bangkok Indonesia. Bukan kami menyepelekan Bangkok, karena ini lahirnya di Indonesia, peternaknya di Indonesia, ditanam di Indonesia, yang rabuk di Indonesia. Kok ganti nama? Heran dan ajaib. Ini mana kita, negara kita akan maju kalau cara demikian. Coba durian mana? Bandung. Dodol mana? Bandung. Dodol mana? Garut. Ini apel mana? Bandung. Ini apel mana? Malang. Kan kita bangga. Apalagi ini ditambah Pak Bupati, alhamdulillah, jeruk Bandung. Apa nggak istimewa? Di Bandung. Coba sebelum kita beli jeruk yang lain, jeruk Bandung utamakan. Daripada kita memberikan keuntungan kepada orang lain, tidak berarti larangan, tidak. Income-nya biar masuk ke daerahnya sendiri. Harusnya begitu. Nanti kalau pemerintah daerahnya banyak hutang, nanti baru ribut. Mana mungkin, karena kita sendiri tidak bisa menghargai untuk memajukan ekonomi. Maka dari itu, ini pentingnya kita menghormati adalah hari kemerdekaan kita. Untuk setiap waktunya kita mengingat kepada pejuang-pejuang kita. Apakah pengibaran sang saka merah putih itu harus 17 saja? Tidak.
Tidak, ada Senenan dan lain sebagainya. Supaya apa? Selalu kita diingatkan dengan kibarnya Sangsaka Merah Putih itu. Kita ditanya oleh bendera itu, cuma filosofinya kita ambil, tidak, sebab tidak bermulut. Kalau seandainya Merah Putih itu bisa berkata, aku telah tegak berkibar, kamu melanjutkan atau tidak? Kamu mampu mengisi kemerdekaan ini atau tidak? Kamu bisa mampu mengisi dan lain sebagainya untuk memakmurkan bangsa ini. Itu PR untuk kita. Ribut saja, bangsa lain sudah maju, kita masih ribut saja. Pilkada ribut, pilihan ribut, mana ya Allah ya Rabb. Bangsa lain sudah bikin kendaraan tempur darat, laut, udara, senjata yang modern dan lain sebagainya. Belum ilmu kedokteran, ilmu alat-alat kedokteran, sampai kapsulnya, tabletnya orang lain. Kita ketinggalan dalam dunia pertanian, kita ketinggalan. Kapan kita tidak ketinggalan? Harusnya kita tidak ketinggalan, karena negara kita potensi yang luar biasa, mampu mengelola atau tidak. Hanya nasionalisme yang akan membangkitkan kita merasa handar beni kepada bumi pertiwi ini, kepada bangsa ini. Maka dari itu, jaga kita jangan sampai mengecewakan para beliau-beliau yang telah ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Apa ucapan terima kasih kita kepada para beliau? Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengecewakan kepada para beliau? Jawab. Buktikan kalau tidak. Yang telah dirintis oleh para beliau-beliau. Terakhir, walaupun perkataan saya kurang berarti, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Kita galang kesatuan persatuan, jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun oleh kepada oknum-oknum yang mau mecah belah bangsa ini, yang akan menggoyahkan NKRI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.